Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut bisa saja saya mengategorikan ini pihak ketiga menjalankan yang namanya situasi komitmen terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu hanya mencari dari kondisi finansial. Hanya mencari koin, bukan mencari situasi perasaan. Kalaupun pihak ketiga mencari situasi perasaan, itu hanya permainan kemanipulatifan yang dimainkan oleh pihak ketiga agar manusia itu mampu memberikan apa yang menjadi keinginan yang diinginkan oleh pihak ketiga. Ini yang dicari, Wageng, kemakmuran, kesejahteraan, kestabilan, kenyamanan, kemewahan, keroyalan. Jadi sulit untuk saya katakan bahwasannya pihak ketiga ini bisa memprioritaskan manusia tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Ace of Pentacles. Muncul kartu The Magician. The Magician yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi perkataan pesulap. Nah guys, pesulap yang saya katakan tadi
itu bisa memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia yang meninggalkan diri kamu hanya dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh pihak ketiga, di mana bahan eksperimen yang dipergunakan oleh pihak ketiga ini bisa saja dari unsur yang tidak baik, dari unsur yang tidak bisa dilogikakan. Ketika manusia itu dijadikan sebagai unsur eksperimen oleh pihak ketiganya, manusia itu mendapatkan situasi yang dimana dia sadar dia sudah dirugikan. Dirugikan secara batin, dirugikan secara pemikiran, dirugikan secara keuangan, dirugikan secara kesehatan, serta secara kesehatan. Muncul kartu Queen of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi? Karena sebenarnya manusia itu memahami bahwasannya pihak ketiga hanya memanfaatkan ketika dia sudah mendapatkan secara kesenangan. Sebenarnya manusia itu memahami, Wageng, tetapi apa yang dia pahami belum tentu membuat diri dia bisa melepaskan situasi dari komitmen pihak ketiganya. Karena secara tidak langsung manusia itu kan dimanipulatif. Manusia itu kan sudah dijadikan bahan eksperimen. Muncul kartu Eight of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, saya rasa berbicara dari kondisi kesestabilan secara keuangan, ini manusia yang meninggalkan diri kamu secara tidak langsung terpuruk. Secara tidak langsung dia merasa seperti ada kerugian yang begitu sangat luar biasa. Karena kartu pertama saja sudah keluar kartu koin, yang saya katakan tadi yang dicari apa? Koin. Koin dalam bentuk keuangan dan kebutuhan. Muncul kartu Seven of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-7 koin tersebut, ya satu koin yang saya tarik ini pun bisa saja mengategorikan kartu ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa? Karena untuk saat ini manusia itu seperti merasa kehidupannya penuh dengan kegagalan. Kehidupannya penuh dengan kesedihan. Ya bagaimana mungkin tidak mendapatkan kegagalan atau kesedihan, dianya sendiri dijadikan bahan eksperimen. 3 kartu berbicara secara koin. Ini yang dicari, Wageng. Muncul kartu Knight of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini secara tidak langsung kedua belah pihak sepertinya sudah merasa apa ya? Kalau dibilang ada kepekaan, masih ada. Kalau dibilang masih ada pondasi, masih ada. Tetapi suasana dari kondisi komitmen tersebut, ini seperti suasana yang mengatakan komitmen itu hanya sekedar kesenangan. Bukan sekedar secara perasaan, kesenangan saja. Muncul kartu tongkat. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 tongkat.
Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kedua tongkat tersebut, ya satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan situasi komitmen yang mereka berdua jalankan ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Karena secara tidak langsung ketika dia menyadari bahwasannya dia adalah boneka eksperimen, dia ini seperti merasa kehilangan arah, kondisi yang dimana dia ini bingung, kondisi yang dimana dia ini merenung, kondisi yang dimana dia ini seperti lebih banyak melamun, kondisi yang dimana dia ini penuh dengan penyesalan, kondisi yang dimana dia ini benar-benar seperti orang yang stuck dalam satu tempat. Muncul kartu Knight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan apa yang menjadi tindakan oleh pihak ketiga di luaran sana. Seperti menitik beratkan bahwasannya manusia itu yang menyelesaikannya. Jadi apapun permasalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luaran sana perihal dari hutang piutang atau bagaimanapun itu, yang menyelesaikan sepertinya manusia yang meninggalkan diri kamu. Di satu sisi dia sudah menyadari bahwasannya kehadiran pihak ketiga sudah membuat kehancuran, tetapi di satu sisi dia pun sulit untuk meninggalkannya. Kalaupun saya mengatakan manusia itu meninggalkan pihak ketiganya, itu hanya sekedar sementara waktu. Karena di satu sisi kan pihak ketiganya sudah mempermainkan manusia itu dan mengunci manusia itu. Bayangkan saja sebagai boneka eksperimen. Berarti secara tidak langsung tidak bisa lepas. Muncul kartu The Dead. Unsur air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Dead, saya rasa kartu ini seperti dominan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa? Bisa saja manusia itu dalam posisi yang sangat membusuk. Situasi dia ini lagi membusuk. Membusuk karena apa? Karena kebiasaan buruk dia, yang dimana dia dipertemukan dengan kondisi pihak ketiga hanya untuk memanfaatkan dia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Dead sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.